KPK menggelar konferensi pers terkait mangkirnya Anas Urbaningrum dari pemeriksaan KPK. Kita bergabung bersama rekan kami itu Bayu Prayudanto langsung dari gedung KPK Jakarta. Bayu, apa pernyataan pastinya dari KPK terkait pemanggilan Anas hari ini? Ya Robert, hingga saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi masih menunggu kehadiran Anas Urbaningrum untuk diperiksa sebagai tersangka terkait dengan pengembangan penyidikan kasus dugaan suap atau penerimaan gratifikasi terkait dengan proyek Hambalang dan proyek lainnya. Karena surat yang disampaikan oleh tim kuasa hukum dari Anas Urbaningrum merupakan surat klarifikasi mengenai pasal sangkaan yang dituduhkan kepada Anas Urbaningrum dan bukan surat konfirmasi mengenai ketidakhadiran Anas Urbaningrum pada pemeriksaan perdananya pada hari ini. Dan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui juru bicara KPK Johan Budi tadi juga menyatakan apabila jam 5 nanti Anas Urbaningrum belum memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, maka tersangka Anas Urbaningrum bisa dikatakan mangkir dari pemeriksaan. Bahkan penyidik KPK pun bisa melakukan upaya pemeriksaan paksa terhadap Anas Urbaningrum. Namun apakah penyidik KPK akan langsung melakukan upaya atau jemput paksa terhadap Anas Urbaningrum? Tadi juru bicara KPK Johan Budi belum bisa memastikan karena tentunya upaya paksa atau penjemputan paksa untuk pemeriksaan sebagai tersangka merupakan sepenuhnya kewenangan dari penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK tadi juga membantah terkait dengan tudingan dari loyalis Anas Urbaningrum yang menuduh Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto melakukan pertemuan di Cikeas pada sebelum Anas Urbaningrum diperiksa sebagai tersangka. Menurut juru bicara KPK Johan Budi, pernyataan atau tudingan yang disampaikan oleh loyalis Anas yakni Makmun Murad tersebut sifatnya serius, bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi akan melakukan langkah hukum untuk selanjutnya. Namun pertimbangan langkah hukum tersebut akan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi setelah adanya keputusan dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan berikut pernyataan lengkap dari juru bicara KPK Johan Budi. Bukanlah surat pemberitahuan mengenai ketidakhadiran atau kehadiran Anas Urbaningrum yang jadwalnya hari ini diperiksa sebagai tersangka. Jadi KPK masih menunggu sampai pukul 17.00. Jadi kalau makanya kita tunggu pukul 17. Kalau pukul 17 tidak ada penjelasan, maka dia dianggap mangkir. Karena itu akan dipanggil lagi dengan bisa menggunakan upaya paksa. Saya Bambang tidak pergi ke Cikeas hari Senin untuk penjelasan. Saya tanyakan ada di kantor melaksanakan kegiatan tugas dari selaku pimpinan KPK. Yang kedua, tentu tuduhan-tuduhan yang menurut saya sangat serius ya. Tapi karena ini kan berkaitan dengan pimpinan KPK, tentu saya tidak bisa memutuskan atau menjelaskan langkah apa sebelum nanti saya mendengar secara langsung dari pimpinan KPK itu Pak Bambang. Sementara itu Robert, terkait dengan pengembangan penyidikan kasus suap sengketa pemilu kada di Mahkamah Konstitusi, Bendahara Umum Partai Golkar Setia Novanto akhirnya merampungkan pemeriksaannya selama kurang lebih 5 jam. Usai menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 5 jam, tak banyak komentar yang disampaikan oleh Setia Novanto. Ia hanya mengaku dicecar oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan mekanisme dan penunjukan kepala daerah yang diajukan dari Partai Golkar. Pemeriksaan terhadap Setia Novanto pada hari ini adalah penjadwalan ulang karena yang bersangkutan pada Selasa lalu menyatakan tidak bisa memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi karena yang bersangkutan sedang berada di luar negeri. Dan terkait dengan pemeriksaan Setia Novanto, KPK memang masih terus menelusuri dan membidik adanya dugaan sengketa pemilu kada lainnya yang diduga mengandung unsur suap yang pada saat itu Akil Mukhtar masih menjabat Hakim Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana diketahui tidak hanya Kabupaten Lebak dan Kabupaten Gunung Mas saja yang masih disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat ini memang KPK terus mendalami termasuk adanya dugaan suap pada sengketa pemilu kada di Kota Palembang dan di Kota Empat Lawang. Sementara demikian Robert, kembali ke studio. Baik, terima kasih Bayu Prayudanto atas informasi Anda dari Gedung KPK Jakarta.